Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redita Sinta Dewi Jaya Putri dengan NIM 30123022 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang penerapan konsep 5Q dalam Total Quality Management atau TQM. Oke, memasuki topik yang pertama yaitu latar belakang TQM. TQM atau Total Quality Management adalah kualitas manajemen strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan. TQM menekankan kepuasan pelanggan melalui perbaikan yang berkelanjutan dalam proses, produk, dan layanan. Dalam konteks laboratorium, penerapan TQM sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, keandalan, dan validitas hasil pengujian. Kualitas di sini tidak hanya merujuk pada hasil akhir, tetapi juga mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari pengambilan sampel hingga pelaporan hasil. Berikutnya yaitu konsep 5Q atau pilar kualitas laboratorium. Konsep 5Q adalah kerangka kerja spesifik dalam TQM yang membagi kualitas menjadi 5 pilar utama. 5 pilar utama ini masing-masing berfokus pada aspek yang berbeda dalam alur kerja laboratorium. Kelima pilar ini sering terkait dan membentuk dasar untuk mencapai keunggulan operasional. 5Q adalah singkatan dari Quality of Design atau kualitas desain. Yang kedua yaitu Quality of Conformance atau kualitas kesesuaian. Yang ketiga yaitu Quality of Performance atau kualitas kinerja. Yang keempat yaitu Quality of Service atau kualitas layanan. Yang terakhir yaitu Quality of People atau kualitas sumber daya manusia. Berikutnya, yang pertama, kita akan membahas tentang Quality of Design. Quality of Design ini merujuk pada perancangan sistem dan proses yang fundamental dalam laboratorium. Hal ini mencakup standar prosedur operasi atau SOP. Pemilihan metode pengujian yang valid, kalibrasi peralatan, dan penentuan kriteria penerimaan sampel. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah dirancang untuk menghasilkan data yang akurat sejak awal. Contoh penerapan dari Quality of Design ini yang pertama yaitu validasi metode pengujian sesuai dengan standar internasional, misalnya ISO atau IEC 17025. Yang kedua yaitu pemilihan instrumen yang tepat dan sesuai dengan parameter pengujian. Yang ketiga yaitu penyusunan SOP yang jelas dan terperinci untuk setiap tahapan analis. Berikutnya yaitu Quality of Conformance. Quality of Conformance berfokus pada kesesuaian antara proses aktual dan desain yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan tahapan implementasi dan kontrol. Penerapannya melibatkan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa semua prosedur mulai dari penanganan sampel, penggunaan reagen, hingga pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai dengan SOP yang telah dirancang. Contoh penerapan dari Quality of Conformance ini yang pertama yaitu penerapan kontrol kualitas internal atau IQC dan eksternal atau EQA atau PT. Yang kedua yaitu pemantauan kinerja melalui kalibrasi dan verifikasi rutin. Yang ketiga yaitu audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Yang terakhir yaitu manajemen reagen yang tepat dan pemantauan masa kadaluarsa. Berikutnya yaitu Quality of Performance. Quality of Performance adalah indikator kualitas hasil akhir yang diterima oleh pelanggan. Hal ini tidak hanya mencakup akurasi data, tetapi juga ketepatan waktu atau turnaround time, dan validitas interpretasi hasil.
Laboratorium harus memastikan bahwa hasil yang diberikan memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dan sesuai dengan kebutuhan klinis atau industri. Contoh penerapan dari quality of performance yaitu pelaporan hasil yang akurat, jelas, dan mudah dipahami. Sistem manajemen informasi laboratorium atau LIMS untuk efisiensi dan ketertelusuran data. Yang terakhir yaitu analis dan evaluasi berkelanjutan terhadap data hasil untuk mengidentifikasi tren. Berikutnya yaitu quality of service. Quality of service mencakup seluruh interaksi antara laboratorium dan pelanggannya yang seringkali luput dari perhatian. Hal ini meliputi kemudahan akses informasi, komunikasi yang efektif, penanganan keluhan, dan layanan purna hasil. Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan membangun reputasi positif. Contoh penerapan dari quality of service yang pertama yaitu responsivitas staff dalam menanggapi pertanyaan. Yang kedua yaitu penyediaan informasi yang transparan mengenai biaya dan waktu pengujian. Yang ketiga yaitu sistem penanganan keluhan yang efektif dan responsif. Yang ketiga yaitu survei kepuasan pelanggan untuk mengukur kualitas layanan. Berikutnya yaitu quality of people. Quality of people adalah inti dari TQM karena keberhasilan sistem sangat bergantung pada kompetensi, komitmen, dan sikap staf. Pilar ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, motivasi, dan pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas. Staf yang kompeten dan termotivasi adalah aset utama laboratorium. Contoh penerapan dari quality of people. Penanganan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis. Yang kedua yaitu sistem insentif yang menghargai kinerja berkualitas. Yang ketiga yaitu pembentukan budaya kerja positif yang mendorong inisiatif perbaikan. Yang terakhir yaitu pengembangan program mentorship dan regenerasi. Kesimpulan dan manfaat dari penerapan 5Q yang adalah penerapan 5Q dalam TQM di laboratorium bukan sekedar serangkaian checklist, melainkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan setiap aspek operasional. Manfaat utama dari penerapan 5Q adalah peningkatan akurasi dan reliabilitas hasil yang berujung pada peningkatan kepercayaan pelanggan, efisiensi operasional melalui pengurangan kesalahan dan pengulangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi dan daya saing laboratorium di pasar. Yang terakhir yaitu budaya perbaikan berkelanjutan yang menjadi landasan inovasi. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.